Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, kali ini saya tidak kirim video tapi ya PowerPoint dengan penjelasan saya. Mudah-mudahan 15 menit cukup ya. Wajah saya tidak sangat penting untuk saudara. Ini PowerPoint yang saya buat dengan penjelasannya. Kali ini kita menjelaskan apa usul fikih itu. Secara bahasa, usul fikih adalah rangkaian dari kata usul dan fikih. Usul, al-fiqh, usul dan al-fiqh. Usul itu bahasa Indonesianya dasar-dasar. Al-fiqh ya namanya fikih, hukum Islam, yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku sehari-hari kita dari Islam itu kan namanya fikih. Nah, berarti usul fikih itu adalah dasar-dasar dari fikih atau dasar-dasar dari hukum Islam. Nah, menurut arti istilah ini ada kode-kode seperti tanda baca itu punyanya font Times New Arabic. Nanti kalau saudara pindah ke laptop ada Times New Arabic, dia akan S titik bawah dan U coret atas. S titik bawah artinya short, U yang coret atas artinya panjang, usul gitu. Nah, usul fikih menurut arti istilah adalah ilmu usulil fikih huwa al-ilmu bil qawaidi wal buhuts allati yutawassalu biha ila istifadatil ahkam syar'iyyatil amaliyati min adillatiyat tafsiliyah. Ilmu usul fikih artinya ilmu usul fikih huwa adalah al-ilmu pengetahuan atau ilmu bil qawaidi tentang kaidah-kaidah wal buhuts dan pembahasan-pembahasan allati yutawassalu yang digunakan untuk sampai biha yang digunakan untuk sampai ila istifadatil ahkami pada mengambil hukum asyariyati hukum syar'i al-amaliyati yang hukum lahiriah manusia min adillatiha dari dalil-dalilnya at-tafsiliyati yang terperinci lah. Artinya seperti itu. Yang di bawah itu tadi arti satu persatu, tapi arti luasnya dalam bahasa Indonesia ya seperti itu yang di bawah itu. Nah, penjelasannya di baliknya ya apa yang dimaksud dengan al-ahkam syar'iyah? Ahkam syar'iyah artinya hukum syar'i. Hukum syar'iyah atau hukum agama atau hukum Tuhan, yaitu hukum yang bersumber pada wahyu atau hukum yang selaras dengan maksud wahyu meskipun dipikirkan oleh manusia. Kalau yang berasal dari wahyu ya khamr itu haram, itu asli wahyu. Tapi kalau sabu-sabu, pil koplo itu juga haram, tapi tidak langsung kepada wahyu, tapi menurut pemikiran manusia yang didasarkan pada larangan wahyu, larangan khamr, koplo, pil koplo, sabu-sabu disamakan dengan khamr hukumnya. Nah, itu berarti selaras dengan maksud wahyu. Nah, minimal tidak bertentangan dengan wahyu, hukum lalu lintas, itu hukum peraturan-peraturan di lembaga-lembaga pendidikan itu. Nah, kalau yang bertentangan tidak boleh kita menggunakan peraturan yang bertentangan dengan wahyu, misalnya LGBT, apa itu? Lali aku, lupa saya. Nah, itu pokoknya itu perkawinan atau hubungan seksual yang tidak sesuai dengan maksud Islam, dengan maksud wahyu, bertentangan. Apa? Laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, enggak mungkin itu diizinkan di dalam Islam dan tidak boleh umat Islam untuk mengikutinya. Itu lesbian, terus gay, terus apa kayak ya sebelah lali aku, dan transgender ya.
Nah, apa yang dimaksud dengan hukum amaliyah? Hukum amaliyah itu adalah hukum peraturan mengenai tingkah laku lahiriah manusia. Ada orang tertawa, ada orang duduk, ada orang tidur. Lah itu namanya lahiriah manusia. Nah, adapun angan-angan yang dalam hati, misuh-misuh tapi dalam hati, atau ketawa-ketawa tapi dalam hati, itu bukan tingkah laku lahiriah. Jadi tidak dijangkau oleh hukum amaliyah itu. Jadi kalau misalnya ada orang berniat besok mau begini-begini, baik itu pekerjaan baik atau pekerjaan yang tidak baik, itu belum terjangkau oleh fikih, oleh hukum amaliyah. Besok saya pergi ke masjid. Nah, itu belum terjangkau, tapi kalau nanti kakinya sudah mulai melangkah, nah kelihatan tuh amaliyah, nah itu baru terjangkau oleh hukum amaliyah yang dicari oleh usul fikih itu. Begitu juga kalau besok itu ada orang punya niatan jelek mau mencuri, yaitu belum terjangkau oleh hukum amaliyah, belum terjangkau oleh yang dicari oleh usul fikih. Tapi kalau sudah mulai melangkah kakinya atau mengulurkan tangannya untuk mencuri, nah itu baru terjangkau oleh hukum amaliyah. Terusnya secara mudahnya apa? Ilmu usul fikih adalah ilmu untuk menemukan hukum atau metode riset hukum. Jadi hukum itu tidak diciptakan ya. Hukum tidak diciptakan, hukum tidak dibuat, tapi ditemukan. Artinya hukum itu sebetulnya tentang apa saja sudah ada. Kadang-kadang adanya itu jelas, kadang-kadang adanya itu tidak jelas. Seperti kayak hukum jelas, sholat, itu kemudian zakat itu jelas. Tapi ada hukum yang tidak jelas. Karena kalau misalnya mengenai bagaimana kalau perempuan menjadi kepala negara, itu nyari-nyari dulu bagaimana tentang arisan, bagaimana tentang kalau umur perkawinan dibatasi ya minimal 19 tahun, itu gimana hukumnya. Nah itu mencari, tidak gampang, itu tersembunyi. Kemudian produk usul fikih adalah fikih. Ya usul fikih itu ibarat pabrik. Ya kalau